Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada materi yang telah lalu disampaikan tentang sosok pribadi Abu Dujanah, seorang sahabat Rasulullah SAW yang memiliki akhlak yang mulia, sehingga walaupun ia dalam keadaan sakit tetapi wajahnya memancarkan cahaya, memancarkan kilauan yang sangat bersinar di hadapan para sahabat yang sedang menjenguknya. Sahabat Abu Dujanah memang seorang sahabat yang solih, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memiliki akhlak yang mulia sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Dujanah adalah sahabat yang senantiasa berusaha mencontoh akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari ketika selesai melaksanakan sholat berjamaah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak biasanya sahabat Abu Dujanah tidak mengikuti zikir ba'da sholat sebagaimana dilakukan selama ini bersama sahabat-sahabat yang lainnya, tentunya bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga gelagat ini menimbulkan keheranan dan kepenasaran bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika setelah selesai melaksanakan sholat, beliau memanggil Abu Dujanah dengan maksud menanyakan apa gerangan yang menjadi faktor penyebab Abu Dujanah tidak mengikuti zikir ba'da sholat bersama Rasulullah SAW dan para sahabat yang lainnya. Maka Abu Dujanah pun menceritakan bahwa dia adalah seorang yang sangat miskin. Dia memiliki beberapa anak, tetapi dia berusaha walaupun dalam kondisi kemiskinan, dia berusaha untuk menjaga muru'ah, menjaga kehormatan keluarganya, supaya tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Dujanah menyampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kenapa setelah selesai sholat ia buru-buru pulang ke rumahnya? Karena kata Abu Dujanah, ya Rasulullah, aku memiliki seorang tetangga Yahudi yang memiliki pohon kurma yang sangat lebat buahnya. Setiap malam kurma-kurma tersebut ada saja yang berjatuhan, dan aku khawatir ketika kurma-kurma tersebut dipungut oleh anak-anakku, dan itu adalah hal yang tidak benar menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku khawatir anak-anakku memasukkan makanan ke dalam mulut mereka, makanan yang tidak halal, karena aku yakin bahwa tetanggaku si Yahudi tersebut tidak ridho kalau kurmanya dimakan oleh anak-anakku. Maka sebelum anak-anakku bangun, karena biasanya di pagi hari anak-anakku suka memungut kurma-kurma yang berjatuhan tersebut. Setelah mengetahui hal tersebut, maka di pagi hari setelah selesai sholat aku buru-buru pulang, supaya aku lebih duluan memungut kurma tersebut dan menyerahkannya kepada si pemiliknya, dan supaya anak-anakku terhindar dari memakan kurma yang tidak halal tersebut. Subhanallah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendengar alasan Abu Dujanah
yang sering bolos, yang sering tidak mengikuti zikir ba'da sholat bersama Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW pun merasa terharu dan tersentuh hatinya. Sehingga pada keesokan harinya, beliau bersama sahabat Abu Bakar Siddiq mendatangi si pemilik kurma tersebut bermaksud untuk membeli kurma dari tetangga Abu Dujadah tersebut. Tapi ternyata si pemilik kurma tersebut, seorang Yahudi musyrik, tidak memberikan kurma walaupun akan dibeli dengan harga yang sangat tinggi. Barulah ketika Abu Bakar mengatakan, aku beli kurmamu dengan 10 pohon kurma milikku yang buahnya lebih lebat dari pohon ini. Maka setelah selesai kesepakatan antara Abu Bakar dan si Yahudi tersebut, akhirnya si Yahudi pemilik kurma tersebut setuju untuk menjual kurma tersebut kepada Abu Dujana. Tanpa sepengetahuan Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Abu Dujana, si Yahudi tersebut ternyata memiliki niat yang curang. Dia mengatakan pada istrinya, biar saja kurmaku itu dibeli oleh Rasulullah, oleh Abu Bakar dengan harga yang sangat tinggi dan diganti dengan 10 pohon kurma milik beliau. Tetapi aku tidak akan menyerahkan buah-buah kurma ini kepada Abu Dujana. Biarkan saja, karena pohon kurma tersebut masih berada di halaman rumah kita. Begitu niat licik si Yahudi tersebut berbicara kepada istrinya. Ternyata para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kemahabesarannya, kemahakuasaannya, karena pada esok harinya tanpa sepengetahuan si Yahudi pemilik kurma tetangga Abu Dujana, ternyata pohon kurma tersebut telah berpindah tempat. Pohon kurma tersebut menjadi berada di depan rumah Abu Dujana. Subhanallah. Para ahli sejarah mengatakan bahwa ini adalah salah satu mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dari kisah ini kita dapat mengambil ibrah atau pelajaran. Yang pertama, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang pemimpin sangat peduli, sangat peka terhadap nasib rakyatnya, terhadap nasib para sahabatnya, dan itu terbukti bagaimana perhatiannya Rasulullah SAW kepada sahabatnya, terutama kepada Abu Dujana. Yang kedua, bagaimana sikap kedermawanan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dia mampu dan bersedia untuk membeli pohon kurma milik Yahudi tersebut dan diganti dengan 10 kurma miliknya. Ini menunjukkan sikap kedermawanan Abu Bakar Siddiq. Dan yang ketiga, tentunya adalah kesalehan dan akhlak yang mulia yang dimiliki oleh sahabat Abu Dujana. Semoga kisah singkat ini menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya bagaimana ikhtiar kita, menata hati kita, menata akhlak kita untuk menjadi pribadi yang memiliki akhlakul karimah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.